Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, hidup sepasang suami istri, Pak Salim dan Bu Salma. Mereka menjalani hidup sederhana sebagai petani, memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bertani, mereka juga memelihara seekor sapi betina yang mereka beri nama Bening. Sapi itu sangat istimewa bagi keluarga kecil ini. Bening memiliki tanda lahir unik berupa dua lingkaran bersusun di punggungnya, yang membuatnya terlihat berbeda dari sapi-sapi lainnya di desa tersebut. Banyak warga desa yang memuji keindahan dan keunikan sapi itu. Pak Salim sering berkata bahwa Bening adalah sumber keberuntungan mereka, karena susu yang dihasilkan selalu melimpah dan berkualitas tinggi. Desa Sukamaju sendiri dikenal sebagai desa yang damai. Suara burung berkicau dan gemericik air dari sungai kecil selalu menjadi pengiring keseharian warga. Meski terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan di desa itu penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Warga desa sering berkumpul di surau kecil di tengah desa untuk beribadah dan berbagi cerita. Namun, di balik kedamaian itu, tak ada yang menyangka bahwa suatu peristiwa luar biasa akan terjadi. Peristiwa yang akan mengubah kehidupan Pak Salim, Bu Salma, dan seluruh desa Sukamaju. Bening adalah sapi yang tak pernah merepotkan. Ia selalu jinak, mudah diatur, dan hasil susunya selalu melimpah. Setiap pagi, Pak Salim memerah susu Bening dan menjualnya di pasar desa. Banyak pembeli yang datang khusus mencari susu dari sapi istimewa itu. Namun, suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, Bening menunjukkan perilaku yang aneh. Ia gelisah dan terus menguak dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Pak Salim yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun oleh suara gaduh itu. Dengan rasa penasaran, ia segera bergegas ke kandang. Di sana, ia menemukan Bening mondar-mandir gelisah, seolah ingin memberitahu sesuatu. Pak Salim mencoba menenangkan sapi kesayangannya itu, tetapi Bening malah berjalan keluar dari kandang menuju ladang di belakang rumah. Heran, Pak Salim memutuskan untuk mengikuti Bening. Setibanya di ladang, Bening mendadak berbaring di atas tanah. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik malam. Pak Salim merasa ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, tetapi ia belum tahu apa yang menanti di depan matanya. Dalam cahaya bulan purnama, Bening mulai menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Pak Salim, meski tidak terbiasa menangani persalinan sapi, tetap berada di sisi Bening untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ia memanggil Bu Salma untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, lahirlah bukan seekor anak sapi, melainkan dua bayi manusia kembar. Kedua bayi itu memiliki tanda lahir berupa lingkaran kecil di dada mereka, sama seperti tanda di punggung Bening. Pak Salim dan Bu Salma terkejut luar biasa, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kedua bayi itu menangis sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum bersamaan. Wajah mereka bercahaya seperti dipenuhi sinar kebahagiaan. Pak Salim dan Bu Salma, meski diliputi rasa bingung, merasa bahwa ini adalah suatu berkah besar yang tak terduga. Namun, mereka juga sadar bahwa mereka membutuhkan penjelasan atas kejadian ajaib ini. Dengan segera, mereka memutuskan untuk memanggil Kiai Hamid, seorang ulama terpandang di desa itu, yang sering dimintai nasihat dalam berbagai hal. Kiai Hamid tiba di rumah Pak Salim dengan rasa penasaran setelah mendengar cerita mereka. Dengan hati-hati, ia memeriksa kedua bayi itu dan mempelajari tanda lahir di tubuh mereka. Ia lalu meminta waktu sejenak untuk berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Setelah beberapa saat bermunajat, Kiai Hamid membuka matanya dan berkata dengan suara yang penuh keyakinan. Pak Salim, Bu Salma, kedua bayi ini bukanlah bayi biasa. Mereka adalah tanda dari Allah, sebuah berkah besar yang dikirimkan kepada kalian. Mereka akan membawa kebaikan besar, bukan hanya untuk keluarga kalian, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pak Salim dan Bu Salma mendengar penjelasan itu dengan rasa haru dan takjub. Kiai Hamid kemudian memberi nama kepada kedua bayi itu, Harun dan Hana. Nama-nama itu dipilih sebagai doa agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan membawa manfaat bagi banyak orang. Namun, Kiai Hamid juga memberi pesan penting. Kalian harus menjaga dan membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Kelak, mereka akan menghadapi ujian besar dalam hidup mereka, tetapi jika mereka tetap berada di jalan Allah, mereka akan menjadi sumber cahaya bagi dunia. Harun dan Hana tumbuh dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari anak-anak biasa. Dalam beberapa bulan saja, mereka sudah bisa berjalan dan berbicara. Keistimewaan mereka tidak hanya terlihat dari perkembangan fisik, tetapi juga dari sikap dan perilaku mereka yang luar biasa. Kedua anak itu selalu menunjukkan kepintaran dan kebijaksanaan yang tak lazim untuk anak seusia mereka. Harun sering membantu Pak Salim di ladang, sedangkan Hana membantu Bu Salma mengurus pekerjaan rumah.
Meski masih sangat muda, mereka sudah memahami pentingnya kerja keras dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Yang lebih mengejutkan adalah kecintaan mereka terhadap ibadah. Sejak usia dini, mereka selalu bersemangat untuk berdoa dan mengaji bersama Kiai Hamid di surau desa. Warga desa yang melihat mereka merasa kagum dan percaya bahwa Harun dan Hana adalah anak-anak pilihan. Pak Salim dan Bu Salma merasa bersyukur atas kehadiran kedua anak ajaib ini. Kehidupan mereka berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Mereka percaya bahwa Harun dan Hana adalah wujud nyata dari keberkahan yang datang melalui bening, sapi kesayangan mereka. Pada usia 5 tahun, Harun sudah menunjukkan keajaiban luar biasa. Ia berhasil menghafal seluruh Al-Quran dengan sempurna, sesuatu yang bahkan orang dewasa sulit mencapainya. Tidak hanya hafal, Harun juga mampu memahami makna setiap ayat dengan mendalam. Ia sering memberikan penjelasan yang mengejutkan Kiai Hamid dan warga desa. Bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa menguasai isi kitab suci dengan begitu sempurna? Gumam Pak Salim setiap kali mendengar Harun melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Harun memperoleh kemampuan tersebut. Namun, mereka percaya ini adalah karunia dari Allah. Harun sering diminta menjadi imam salat di surau kecil desa Sukamaju. Suaranya yang lembut namun penuh keyakinan membuat hati setiap jamaah bergetar. Banyak warga yang merasa hidup mereka menjadi lebih baik setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Harun. Harun tidak pernah menunjukkan kesombongan atas keistimewaannya. Sebaliknya, ia selalu rendah hati dan mengajarkan orang lain agar mencintai Al-Quran. Hafal saja tidak cukup, kata Harun suatu hari. Kita harus memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hana, meski tidak memiliki keistimewaan seperti hafalan Al-Quran kakaknya, juga menunjukkan bakat luar biasa. Ia memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain dengan mendalam. Setiap kali ada warga yang sedih atau menghadapi masalah, Hana selalu tahu apa yang harus ia katakan untuk menenangkan hati mereka. Di usia yang masih sangat muda, Hana sering menjadi tempat curhat warga desa. Pak Rina, seorang ibu muda yang kehilangan suaminya, pernah berkata, kata-kata Hana membuat saya merasa seperti ada harapan baru. Padahal ia hanya seorang anak kecil. Hana juga dikenal suka membantu siapa saja tanpa pamrih. Ia sering membantu Bu Salma menyiapkan makanan untuk warga yang membutuhkan atau membersihkan surau setelah salat berjamaah. Kelembutan hati Hana membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya. Bagi Pak Salim dan Bu Salma, Harun dan Hana adalah anugerah tak ternilai. Keduanya membawa cahaya ke desa kecil mereka, tidak hanya melalui tindakan, tetapi juga melalui kebijaksanaan yang melampaui usia mereka. Suatu hari, Pak Raffi, seorang tetangga yang sudah lanjut usia, jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, dan ia bahkan tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Keluarganya sudah berusaha membawa tabib, tetapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Harun dan Hana mendengar kabar ini dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Raffi. Dengan penuh kasih, Hana memegang tangan Pak Raffi dan berkata, "Ya Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Berdoalah dengan sepenuh hati, dan biarkan kakakku membantu." Harun kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di samping tempat tidur Pak Raffi. Suaranya mengalir seperti alunan air yang menenangkan jiwa. Warga yang menyaksikan pun ikut tersentuh dan berdoa bersama. Dalam beberapa hari, kesehatan Pak Raffi mulai pulih. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat. Banyak orang mulai percaya bahwa Harun dan Hana adalah anak-anak pilihan yang memiliki berkah luar biasa. Namun, Harun selalu menegaskan, kesembuhan adalah milik Allah. Kami hanya menjadi perantara. Berita tentang Harun dan Hana menyebar jauh hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai berdatangan ke Sukamaju untuk melihat langsung keajaiban kedua anak ini. Ada yang datang untuk meminta nasihat, ada yang meminta doa, bahkan ada yang hanya ingin melihat mereka dari dekat. Pak Salim dan Bu Salma merasa cemas dengan perhatian ini. Apakah ini akan menjadi beban bagi mereka? Tanya Bu Salma kepada Kiai Hamid. Namun, Kiai Hamid menjawab dengan tenang, jika mereka tetap rendah hati dan bersandar pada Allah, perhatian ini tidak akan menjadi cobaan. Harun dan Hana tetap menerima tamu dengan ramah. Mereka berbicara dengan lembut, mendengarkan setiap keluh kesah, dan selalu mengarahkan orang-orang untuk kembali kepada Allah. Mereka menolak dipuja atau diperlakukan istimewa, karena bagi mereka, semua keajaiban berasal darinya. Namun, perhatian yang semakin besar ini mulai mengubah suasana desa Sukamaju. Apa yang dulu merupakan desa yang tenang kini menjadi ramai dengan kedatangan orang-orang asing. Pak Salim dan Bu Salma hanya bisa berdoa agar keadaan tetap terkendali.
Di antara banyak orang yang datang ke desa Sukamaju, ada seorang pedagang kaya bernama Pak Hartono. Ia mendengar tentang Harun dan Hana dan tertarik untuk memanfaatkan keajaiban mereka demi keuntungan pribadi. Ia datang membawa hadiah-hadiah mewah berupa emas, pakaian mahal, dan makanan lezat. Pak Hartono menawarkan semua itu kepada Harun dan Hana dengan syarat mereka mendoakan keberhasilan bisnisnya. Namun, Harun menjawab dengan tegas, doa tidak bisa dibeli dengan harta. Doa hanya tulus jika dipanjatkan dengan hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Pak Hartono merasa tersinggung dan mencoba memaksa mereka dengan janji-janji lebih besar. Namun, Hana dengan lembut berkata, kekayaan bukanlah segalanya. Jika ingin keberkahan, carilah ridha Allah, bukan pujian manusia. Penolakan ini menyebarkan pesan yang kuat ke seluruh desa. Harun dan Hana kembali mengajarkan bahwa hidup sederhana, ikhlas, dan penuh kasih sayang jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Pelajaran ini tidak hanya membuat warga desa semakin menghormati mereka, tetapi juga mengajarkan orang-orang asing tentang pentingnya kesederhanaan dan ketulusan hati. Suatu hari, desa Sukamaju yang biasanya damai berubah menjadi penuh ketegangan. Dua kelompok warga bertikai karena masalah pembagian air irigasi untuk sawah. Kedua kelompok saling menyalahkan dan bersikeras bahwa mereka lebih berhak mendapatkan air yang lebih banyak. Pertikaian itu hampir berujung pada perkelahian fisik. Harun dan Hana, yang mendengar kegaduhan itu, segera pergi ke tempat kejadian. Harun berdiri di antara kedua kelompok, sementara Hana berbicara dengan lembut, bukankah kita semua adalah saudara? Mengapa harus bertikai atas rezeki yang Allah berikan? Harun kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya kasih sayang dan persaudaraan. Suaranya yang menenangkan berhasil meredakan emosi warga. Hana melanjutkan dengan mengatakan, air ini adalah berkah Allah. Jika kita berbagi dengan ikhlas, pasti cukup untuk semua. Setelah berdiskusi dengan tenang, kedua kelompok setuju untuk membagi air secara adil. Mereka menyadari bahwa pertikaian hanya akan merugikan semua pihak. Harun dan Hana mengajarkan mereka bahwa kedamaian dan kerja sama jauh lebih berharga daripada ego pribadi. Pemimpin desa Sukamaju, Pak Arif, dikenal sebagai sosok yang sering bersikap sewenang-wenang. Ia sering mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat warga, sehingga banyak yang merasa tidak puas. Harun dan Hana memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Kepemimpinan adalah amanah, Pak, kata Harun dengan lembut namun tegas. Seorang pemimpin harus adil dan mendengarkan rakyatnya. Harta dan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk membawa kebaikan. Pak Arif terkejut mendengar nasihat itu dari seorang anak kecil. Namun, kata-kata Harun menyentuh hatinya. Hana menambahkan, jika pemimpin berbuat baik, rakyat akan menghormati dan mencintainya. Tetapi jika pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri, kehancuran akan datang. Setelah pertemuan itu, Pak Arif mulai berubah. Ia lebih sering mendengarkan masukan dari warga dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Warga desa merasa lega dan berterima kasih kepada Harun dan Hana atas kebijaksanaan mereka. Suatu malam, Kiai Hamid memanggil Pak Salim dan Bu Salma untuk berbicara. Dengan suara pelan, ia berkata, Harun dan Hana bukan anak-anak biasa. Mereka ditakdirkan untuk misi besar di luar desa ini. Sudah waktunya mereka pergi dan menyebarkan cahaya kebaikan ke tempat lain. Pak Salim dan Bu Salma merasa berat hati mendengar ini. Harun dan Hana adalah kebahagiaan mereka, dan membayangkan perpisahan membuat hati mereka hancur. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah takdir yang harus diterima. Kiai Hamid meyakinkan mereka, Allah telah memberikan mereka kepada kalian sebagai titipan, tetapi sekarang saatnya mereka menjalankan tugas yang lebih besar. Kebaikan mereka harus dirasakan oleh lebih banyak orang. Pak Salim dan Bu Salma akhirnya setuju dengan linangan air mata. Mereka tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Harun dan Hana. Hari perpisahan tiba. Harun dan Hana berpamitan kepada keluarga dan warga desa dengan penuh haru. Semua warga berkumpul di surau untuk memberikan doa dan restu kepada kedua anak ajaib itu. Harun, Hana, kalian adalah kebanggaan kami, kata Pak Salim dengan suara bergetar. Berbuatlah baik dimanapun kalian berada, dan jangan pernah lupakan desa kecil ini. Hana memeluk ibunya sambil berkata, kami akan selalu mendoakan ayah dan ibu. Ini bukan perpisahan, tetapi awal dari perjalanan baru. Harun menambahkan, kami akan kembali suatu hari nanti, insya Allah. Dengan penuh tangis haru, warga desa melepas Harun dan Hana. Mereka membawa doa-doa dan harapan semua orang,
Memulai perjalanan panjang mereka untuk menyebarkan kebaikan ke dunia luar. Dalam perjalanan mereka, Harun dan Hana tiba di sebuah desa miskin bernama Desa Harapan. Desa itu dipenuhi dengan penderitaan akibat kekeringan dan kemiskinan. Banyak penduduk yang kehilangan semangat hidup. Harun mulai mengajarkan warga cara mengelola air dan bercocok tanam meski dalam kondisi sulit. Ia memimpin mereka untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah. Sementara itu, Hana menghibur anak-anak dan memberikan semangat kepada para ibu yang kehilangan harapan. Perlahan, keadaan desa mulai membaik. Warga belajar untuk bekerja sama dan saling membantu. Hasil panen yang sedikit demi sedikit mulai tumbuh menjadi simbol kebangkitan mereka. Kalian telah mengajarkan kami arti sebenarnya dari keikhlasan dan kerja keras, kata kepala desa sambil menangis haru. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Harun dan Hana melanjutkan perjalanan ke sebuah kota besar yang penuh dengan hiruk-pikuk. Kota itu dipenuhi gedung-gedung tinggi, tetapi juga dihiasi oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Orang-orang sibuk mengejar harta tanpa memikirkan satu sama lain. Di tengah keramaian kota, Harun dan Hana bertemu seorang pengusaha kaya bernama Pak Fadil. Ia memiliki segalanya, tetapi terlihat tidak bahagia. Harta saya melimpah, tetapi hati saya kosong, kata Pak Fadil saat bertemu mereka. Harun dan Hana mulai mengajarinya tentang pentingnya berbagi dan peduli kepada sesama. Kebahagiaan sejati bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kata Hana lembut. Pak Fadil mulai berubah. Ia mendirikan tempat perlindungan bagi orang miskin dan menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat. Kota itu perlahan menjadi lebih baik, berkat pelajaran yang dibawa oleh Harun dan Hana. Pak Fadil, pengusaha kaya di kota itu, awalnya menolak ajakan Harun dan Hana untuk berbagi kepada sesama. Baginya, harta adalah simbol kesuksesan dan kekuasaan. Namun, Harun berkata, harta yang tidak membawa manfaat bagi orang lain hanya akan menjadi beban di akhirat. Hana, dengan lembut, menambahkan, kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan kasih sayang. Ketika kita memberi dengan tulus, hati kita akan merasa damai. Untuk membuktikan hal ini, mereka mengajak Pak Fadil berkunjung ke perkampungan miskin. Di sana, Pak Fadil melihat anak-anak tersenyum bahagia hanya karena mendapat sepotong roti. Hatinya tersentuh, dan ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Pak Fadil mulai menggunakan hartanya untuk membangun sekolah, menyediakan makanan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Kalian telah membuka mata saya, kata Pak Fadil dengan tulus. Saya merasa lebih bahagia sekarang dibandingkan ketika saya hanya menumpuk kekayaan. Harun dan Hana tersenyum, tahu bahwa mereka telah membantu seseorang menemukan kebahagiaan sejati. Dalam perjalanan berikutnya, Harun dan Hana tiba di sebuah desa kecil yang tenang. Di sana, mereka bertemu seorang guru tua bernama Pak Jamal, yang dikenal bijaksana dan penuh pengetahuan. Mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari dan belajar darinya. Pak Jamal mengajarkan mereka tentang pencarian makna hidup. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan tujuan yang mulia, katanya. Ia mengajarkan pentingnya bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita, lanjutnya. Harun dan Hana merasa pelajaran ini memperdalam pemahaman mereka tentang misi mereka. Mereka berjanji untuk terus menjalani hidup dengan tujuan menyebarkan kebaikan, tanpa melupakan rasa syukur kepada Allah. Di tengah perjalanan, Harun dan Hana tersesat di sebuah hutan lebat. Malam tiba, dan mereka tidak tahu harus kemana. Namun, di tengah gelapnya malam, mereka melihat cahaya kecil dari sebuah pondok. Di dalam pondok itu, mereka bertemu seorang pertapa tua bernama Pak Rimba. Ia menyambut mereka dengan ramah dan menawarkan tempat tinggal sementara. Selama beberapa hari, Pak Rimba mengajarkan mereka tentang ketenangan batin. Di dunia ini, kalian akan menghadapi banyak ujian, kata Pak Rimba. Tetapi jika kalian memiliki ketenangan batin, tidak ada yang bisa menggoyahkan kalian. Ia mengajarkan mereka meditasi dan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui heningnya alam. Ketika mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan, Harun dan Hana merasa lebih kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga spiritual. Mereka tahu bahwa ketenangan batin adalah kunci untuk menjalani misi mereka dengan sabar. Setelah keluar dari hutan, Harun dan Hana tiba di sebuah kota yang dikenal sebagai kota gelap. Kota itu penuh dengan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Warga kota telah kehilangan harapan, hidup dalam ketakutan setiap hari.
Harun dan Hana memulai perubahan dengan menyentuh hati anak-anak di kota itu. Mereka mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan melalui cerita dan permainan. Anak-anak itu mulai membawa pelajaran tersebut ke keluarga mereka. Harun juga mendatangi para pemimpin kota dan memberikan nasihat bijak. Kalian adalah pemimpin. Jika kalian terus menyebarkan kejahatan, kota ini akan hancur. Tetapi jika kalian berbuat baik, kota ini akan menjadi tempat yang diberkahi. Perlahan, perubahan terjadi. Kejahatan mulai berkurang, dan warga kembali hidup dengan rasa aman. Kota gelap akhirnya mendapatkan kembali cahayanya, berkat keberanian dan ketulusan Harun dan Hana. Dalam perjalanan berikutnya, Harun dan Hana tiba di sebuah desa kecil. Mereka menemukan banyak anak yatim yang hidup tanpa perhatian dan kasih sayang. Anak-anak itu tanpa putus asa, tanpa harapan untuk masa depan. Harun dan Hana segera bertindak. Mereka mendirikan sebuah tempat perlindungan sederhana untuk anak-anak itu, menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki. Harun mengajarkan anak-anak itu membaca dan mengaji, sementara Hana memberikan perhatian dan cinta yang tulus kepada mereka. Anak-anak ini adalah titipan Allah, kata Hana kepada warga desa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan membimbing mereka. Keberadaan tempat perlindungan ini membawa harapan baru bagi anak-anak yatim. Mereka mulai bermimpi dan percaya bahwa mereka bisa memiliki masa depan yang cerah. Harun dan Hana merasa bahagia karena telah memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Di tengah perjalanan mereka, seorang bangsawan kaya mendengar tentang Harun dan Hana. Ia mengundang mereka ke istananya dan menawarkan kehidupan mewah jika mereka bersedia tinggal di sana. Kalian tidak perlu lelah berkelana, kata bangsawan itu. Hidup di sini, dan semua keinginan kalian akan terpenuhi. Namun, Harun dengan tegas menjawab, kekayaan dan kemewahan bukan tujuan kami. Kami memiliki misi untuk menyebarkan kebaikan. Hana menambahkan, hidup mewah tanpa makna hanya akan membuat hati hampa. Kami lebih memilih jalan yang penuh tantangan tetapi membawa manfaat bagi banyak orang. Bangsawan itu terkejut mendengar jawaban mereka. Namun, ia juga merasa malu atas keserakahannya dan mulai berpikir untuk menggunakan kekayaannya demi kebaikan. Suatu hari, Harun dan Hana dipanggil ke sebuah istana untuk membantu seorang raja yang sakit parah. Banyak tabib telah mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Harun mendekati raja dan berkata, kesembuhan datang dari Allah. Bukan kami yang akan menyembuhkan, tetapi iman dan doa Anda. Dengan izin Allah, Harun membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan kesehatan raja perlahan pulih. Raja merasa sangat bersyukur. Ia berkata, kalian telah menyelamatkan hidupku. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas kebaikan kalian? Hana menjawab dengan lembut, jadilah pemimpin yang adil dan peduli kepada rakyat. Itu adalah balasan terbaik. Sejak hari itu, raja berubah menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan dicintai rakyatnya. Dalam perjalanan berikutnya, Harun dan Hana tiba di sebuah desa yang diperintah oleh seorang kepala desa yang korup. Kepala desa itu memeras rakyat, mengambil hasil panen mereka, dan meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Harun dan Hana tidak tinggal diam. Mereka menggalang kekuatan rakyat untuk melawan ketidakadilan itu. Dengan cara yang damai, mereka mengajarkan rakyat untuk bersatu dan menuntut hak mereka. Kepala desa akhirnya mengakui kesalahannya dan mengembalikan semua yang telah ia ambil. Desa itu kembali hidup dalam kedamaian, dan warga bersyukur kepada Harun dan Hana atas keberanian mereka melawan ketidakadilan. Merasa perlu merenungkan perjalanan mereka, Harun dan Hana memutuskan untuk mendaki sebuah gunung suci. Di puncak gunung, mereka berdiam diri, memohon petunjuk dari Allah dan merenungkan tujuan hidup mereka. Di sana, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan cahaya kebaikan, kata Harun. Hana mengangguk dan berkata, kita harus terus berjalan, hingga tugas kita selesai. Dengan semangat baru, Harun dan Hana bersiap untuk melanjutkan misi mereka. Gunung suci itu menjadi tempat di mana mereka menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka, membawa harapan dan kebaikan ke setiap tempat yang mereka kunjungi. Di puncak gunung suci, Harun dan Hana berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dari Allah atas perjalanan mereka selanjutnya. Dalam keheningan malam, sebuah penglihatan muncul di benak mereka. Mereka melihat sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian, di mana manusia saling menghormati dan membantu satu sama lain. Namun, mereka juga melihat perjuangan berat yang harus dilalui untuk mencapainya. Kita belum selesai, kata Harun, matanya berbinar dengan tekad.
Hana menambahkan, ya Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa misi kita lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita harus menjadi pembawa harapan dan penanam benih kebaikan, dimanapun kita berada. Penglihatan itu menguatkan hati mereka. Mereka menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya membantu orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi dunia untuk terus memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Setelah turun dari gunung, Harun dan Hana memutuskan untuk kembali ke desa asal mereka. Kepulangan mereka disambut dengan penuh sukacita oleh Pak Salim, Bu Salma, dan seluruh warga desa. Mereka membawa pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan selama perjalanan. Harun mengajarkan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sementara Hana membantu warga desa memahami nilai empati dan kepedulian terhadap sesama. Mereka juga mendirikan sebuah pusat belajar kecil di desa, di mana anak-anak dan orang dewasa dapat belajar tentang agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan hidup. Kebaikan adalah seperti benih, kata Harun kepada anak-anak. Jika kita menanamnya dengan cinta, ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan memberi manfaat bagi banyak orang. Warga desa merasa kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik, dan mereka mulai menyebarkan nilai-nilai kebaikan ke desa-desa lain. Harun dan Hana tahu bahwa apa yang mereka mulai akan terus berkembang meskipun mereka tidak ada di sana. Harun dan Hana menyadari bahwa misi mereka bukan hanya tentang perubahan sesaat, tetapi tentang meninggalkan warisan yang abadi. Mereka mengajarkan warga desa untuk menjadi pemimpin bagi generasi berikutnya, membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Harun berkata kepada para pemuda desa, jika kalian adalah harapan masa depan. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan kalian adalah cahaya bagi orang lain. Hana menambahkan, ya apa yang kalian pelajari hari ini akan menjadi bekal untuk menciptakan dunia yang lebih baik di masa depan. Mereka juga menulis buku kecil berisi pelajaran dan kisah perjalanan mereka, sehingga nilai-nilai yang mereka ajarkan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Buku itu diberi nama Cahaya Harun dan Hana. Warga desa berjanji untuk menjaga warisan ini. Mereka merasa diberkati karena pernah hidup berdampingan dengan dua anak ajaib yang telah mengubah hidup mereka. Suatu pagi, Harun dan Hana mengumpulkan warga desa di alun-alun. Dengan wajah yang penuh ketenangan, mereka mengumumkan bahwa saatnya telah tiba untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang belum diketahui. Pak Salim dan Bu Salma menangis, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir. Kalian telah membawa berkah yang luar biasa bagi desa ini, kata Pak Salim. Kami akan selalu mendoakan kalian. Harun dan Hana berpamitan dengan pelukan hangat kepada semua orang. Jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan, kata Hana sambil tersenyum. Kebaikan itu menular, dan cinta yang kalian berikan akan kembali kepada kalian dalam bentuk yang lebih besar. Dengan membawa harapan dan doa dari warga desa, Harun dan Hana memulai perjalanan mereka yang baru. Mereka meninggalkan kenangan abadi di hati setiap orang yang pernah mereka temui. Meski Harun dan Hana telah pergi, pengaruh mereka tetap terasa di mana-mana. Desa asal mereka menjadi pusat inspirasi, tempat orang-orang belajar tentang pentingnya iman, kebaikan, dan cinta kepada sesama. Cerita tentang Harun dan Hana menyebar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang terinspirasi oleh ketulusan mereka, dan perlahan, perubahan besar mulai terjadi. Desa-desa menjadi lebih damai, kota-kota menjadi lebih adil, dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pak Salim dan Bu Salma sering duduk di beranda, memandangi langit malam. Anak-anak kita mungkin jauh, tetapi cahaya mereka tetap bersama kita, kata Bu Salma sambil tersenyum. Cerita ini diakhiri dengan pesan bahwa kebaikan yang tulus dan cinta yang mendalam memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Cahaya Harun dan Hana tidak pernah padam, terus menyinari hati manusia dan membawa harapan untuk masa depan yang lebih cerah.